nggak pengen ikutan ke sungai. Loh, kenapa ke sungai? Itu Mbak, kan ada orang meninggal di sana. Jadi orang meninggal di mana? Di sana, di sungai bawah, di sungai di bawah itu kan. Kondisi masih sangat ramai banget. Jenazah itu baru diangkat. Nah, Mbak berani nggak? Kalau berani ya nggak apa-apa. Cuman Mbak lagi hamil loh, dia kan bilang gitu. Ya, emangnya nggak boleh Bu kalau lagi hamil? Katanya mitos nggak boleh. Oh, ada ya mitos hamil nggak boleh mandiin jenazah ya? Ya katanya gitu, kalau di sana itu mitosnya banyak banget Bang. Perempuan rambutnya tuh segini Bang. Ya wajahnya sih pucat ya. Terus nunjukinnya sih kayak telanjang gitu. Lagi merem aja bisa menang gua. Lawannya kecupuan kayaknya nih. Nah, buat kalian yang suka main game kayak gua dan suka nontonin Om Mamat, gue punya info penghasilan tambahan dari itemku. Ternyata di itemku, selain kalian bisa beli diamond, kalian juga bisa menghasilkan pendapatan. Loh, caranya gimana Bang? Nih, gue kasih tahu caranya tuh gampang banget. Buka itemku dan klik banner itemku Creator Guild. Lalu klik tombol ikutan ICG, masukkan nama dan link channel YouTube kamu. Lalu klik daftar. Nah, yang terakhir, bagiin aja link yang udah kamu dapetin. Nanti kamu akan mendapatkan tuh komisi dari orang-orang yang belanja dan daftar ke itemku dari link referral kamu. Itu dia caranya guys, langsung aja kalian ikutan, gue taruh linknya di deskripsi. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, ini spesial 6 tahun RJL 5. Gue masih di Semarang kali ini. Kali ini gue punya seorang pelaku horor di mana dia pernah memandikan jenazah di Alas Roban. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Buaya. Malam Bang Fajar. Wah nih, datang lagi Buaya ya. Iya nih, ketemu lagi kita ya. Gak, saya duga-duga ternyata Buaya punya pengalaman memandikan jenazah di Alas Roban ya. Iya. Memang rumahnya saat itu di sekitar Alas Roban? Kebetulan waktu pertama kali menikah, ya kita langsung pindah ke situ, ikut mertua di situ. Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa saat itu yang dimandiin sama Buaya? Kalau yang saya tahu, waktu itu jenazah itu ditemukan di sungai. Jadi kita nggak kenal siapa dia. Pagi-pagi warga heboh ada penemuan jenazah di sungai, dekat persawahan sama hutan itu kan. Oh itu lalu Buaya yang mandikan? Sebenarnya saya nggak ambil pusing sih ya ada kasus seperti itu karena saya lagi hamil muda, nggak kepikiran untuk ke sana itu nggak. Cuman sore harinya jenazah itu kembali ke kampung, otomatis warga kampung yang harus ini kan ngurus jenazahnya itu. Karena waktu saya di lokasi jenazah itu nggak ada yang berani ambil sikap untuk memandikan. Saya nih kok kasihan ya, akhirnya saya mandikan. Karena saya orang baru di situ terus berani bergerak, barulah orang-orang itu mau turun tangan. Jadi kita nggak tahu tuh siapa jenazah itu, orang mana juga kita nggak tahu. Oke, nah setelah itu katanya
terus-terusan didatangi dan juga dihantui oleh sosok itu ya katanya. Iya. Baik, ditahan dulu Bu Aya. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten Arja Lima dengan cara komen yang banyak. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Bu Aya, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Baik Bang, ini ceritanya. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2014. Waktu itu saya habis nikah, baru banget nikah. Saya udah pindah ke Alas Roban. Bukan di Alas Robannya sih, tapi kita di pinggir hutan Alas Roban tepatnya. Nah, terus baru sebulan di situ saya dikabari teman saya ini ada masalah. Orang tuanya nelpon, ini si Yoga katanya mau pulang, kok belum sampai malam. Nah, akhirnya aku datanglah ke Magelang tuh, dari Batang ke Magelang. Dari situ saya bantu kakaknya kan nyari ke Jogja. Nyari ke Jogja itu kita ke rumah sakit, kita keliling ke rumah sakit satu, ke rumah sakit satunya lagi. Kita nyari pasien baru, kecelakaan atau apa, nggak ada. Semua rumah sakit di Jogja kita kelilingin nggak ketemu. Karena capek udah malam, si kakaknya ini punya pikiran konyol atau firasat, kita nggak tahu. Dia nyari jenazah tanpa nama. Nah, dari situ ketemulah di kamar mayat adiknya udah meninggal. Katanya tabrak lari, cuman kita nggak tahu juga ya. Nah, akhirnya jenazah diurus, bawa pulang, kita makamin. Setelah itu aku balik lagi kan ke Batang. Yoga ini temen apa? Dari kecil, jadi kayak sahabat gitu kan. Nah, terus sampai di Batang ini 2 hari setelah itu aku mimpi lihat si Yoga ini ada di depan rumah dia, duduk diem aja gitu kan, rumah dia tepi jalan raya. Nah, di sisi lain aku lihat ada perempuan rambut pendek pakai rok coklat gitu, dress gitu kan, bawa barang banyak kayak orang mau pindahan gitu kan. Nah, dari situ udah mungkin aku masih kepikiran sama si Yoga aja gitu. Pas siangnya sekitar jam 10 itu aku belanja ke tukang sayur keliling itu kan, dia nanya, Mbak nggak pengen ikutan ke sungai? Loh, kenapa ke sungai? Lagian juga ngapain gitu ke sungai jam segini, pasti rame juga gitu kan, orang pada nyuci itu Mbak, kan ada orang meninggal di sana. Jadi orang meninggal di mana? Di sana, di sungai bawah, di sungai di bawah itu kan. Orang hanyut. Lagian aku juga nggak bisa bantu orang di sana, aku lagi hamil, takutnya kepleset atau apa. Terus udah gitu posisi Bu Aya lagi hamil nih? Iya, lagi angkatan hamil muda tuh. Terus aku balik ke rumah, aktivitas biasa kan, suami kerja, aku di rumah siap-siap beres-beres gitu. Jam 2 siang nunggu ponakan pulang sekolah, aku mau pergi ke pasar. Nah, pasarnya itu harus lewat sungai itu tadi kan. Pas banget sampai situ, kondisi masih sangat ramai banget. Jenazah itu baru diangkat. Jadi kita berhenti di jalan itu, ada orang yang gotong dia itu papasan sama kita. Nah, jadi aku lihat dia di sarung gitu loh Bang. Jadi dalam sarung kelihatan kakinya, kaki ke bawah aja gitu kan. Itu kayak kaki-kaki orang udah sepuh itu, udah tua, keriput gitu kan, kering gitu. Nah, aku bilang gini, ya Allah Mbah, diikhlasin ya, mungkin ini takdirnya jenengan kayak gini, tak gituin. Terus kita pergi aja lah, kita nggak mikirin yang kejadian itulah, udahlah gitu. Terus sampai rumah tuh sekitar jam setengah 4 sore. Mertua ngajakin ke musola. Lah kan Bu, udah nggak ini ya, mana udah habis asar, ngapain ke musola lagi? Si mertua bilang, orang yang tadi itu ada di musola. Orang yang mana Bu? Tak tanya gitu kan. Ya itu orang yang meninggal tadi itu ada di musola sekarang. Lah, bukannya dibawa polisi kan? Tak tanya gitu. Enggak, sekarang itu jenazahnya tuh ada di musola. Tadi dibawa polisi, terus ditaruh ke musola itu tadi. Katanya ini jenazah orang gila, cuman gitu aja. Tapi nggak tahu lah prosedurnya gimana. Urus-urusan yang kayak gitu kan mertua tuh kan nggak tahu. Ya udahlah, aku kesana.
musola. Di musola itu emang masih banyak orang ramai pada ngeliat gitu. Aku lihat di luar musola itu ada kantong jenazah. Nggak ada orang yang berani ngedeket sama sekali. Cuman ada satu ibu-ibu yang suka mimpin ngaji di sana itu kan lagi nyiapin air. Kok kasihan ya, nggak ada yang ini sih, maksudnya orang-orang kok nggak pada berani maju gitu kan. Akhirnya aku beraniin diri nih, nanya ke ibunya itu tadi, boleh nggak aku ikutan? Secara kan yang nggak boleh mandiin jenazah itu kan orang yang lagi haid. Secara aku lagi hamil kan aman lah dari itu. Aku nanya, boleh nggak aku ikut bantuin? Si ibunya nanya, bilang gini, lah mbak berani nggak? Kalau berani ya nggak apa-apa, cuman mbak lagi hamil loh, dia kan bilang gitu. Ya emangnya nggak boleh bu kalau lagi hamil? Katanya mitos nggak boleh. Oh ada ya mitos hamil nggak boleh mandiin jenazah ya? Ya katanya gitu, kalau di sana itu mitosnya banyak banget bang. Jadi kalau orang lagi hamil tuh nggak boleh ngelayat, nggak boleh ke makam, nggak boleh ini juga, makan itu nggak boleh digigit, jadi harus dipotong-potong. Banyak banget lah di sana mitos yang aneh-aneh gitu ya. Kan cuman selama itu kan nggak begitu percaya sama mitos juga ya, nggak masuk akal ya nggak usah dipercayai aja lah kan gitu. Nah terus si ibunya itu, ya udah mbak nggak apa-apa kalau berani gitu kan. Akhirnya aku disuruh ambil air wudhu tuh. Aku ambil air wudhu, mertua aku juga ikutan, mungkin karena itu mantuku orang baru, ikutan ya otomatis mungkin malu ya kalau nggak turun tangan, dia ikutan juga. Akhirnya beberapa warga ikut turun tangan buat mandiin. Yang buka kantong jenazahnya itu kan aku. Kaget lah aku waktu buka dia, karena dalam pikiranku kan nenek-nenek atau kakek-kakek lah orang tua tadi. Aku buka ternyata tuh masih muda, antara mungkin sekitar 28 sampai 30 tahun lah. Jadi masih muda gitu, cewek, tanpa busana, tanpa luka, rambutnya aja yang ini kayak dibelit-belit sama lumut yang panjang-panjang itu. Jadi kan apa ya, pas aku buka itu kayak ada sesuatu yang gitu loh, apa ya, kayak angin. Jadi kayak angin sekilasan gitu kan, kayak gitu, kayak kaget kan akunya. Aku bilang gini, mbak maafin aku ya, tadi aku pikir mbak itu orang tua gitu kan. Terus aku minta maaf juga, nanti kalau pas aku mandiin mbak kesakitan, kan kita muslim ya bang, katanya kalau mandiin jenazah itu kan harus pelan-pelan, karena kan jenazah ini kan ngerasain sakit kan waktu kita mandiin. Nah aku minta maaf dulu tuh sama dia kayak gitu. Kita mandiin dia dari kepala, kayak kita wuduin gitu kan. Saya lihat tuh mukanya dia ada luka enggak gitu kan. Nggak ada luka tuh di wajahnya dia, nggak ada. Saya lihat di bagian badan dia itu juga nggak ada luka-luka. Sampai ke bawah tuh bagian depan ini nggak ada luka sama sekali. Terus kita balikin ke belakang juga sama aja nih, badan itu nggak ketemu memar atau apa, itu nggak. Saya mikir kan, kalau orang hanyut pasti kebentur-bentur batu nih, kok nggak ada luka sama sekali. Cuman dari wajahnya dia kita lihat nih, apa, mulutnya dia agak kebuka kayak orang tenggelam. Jadi kayak berusaha nafas dari mulut, yang kelihatan seperti itu bang. Dari rambutnya dia juga kan kayak nggak mungkin juga itu lumut dari sungai yang berarus deras. Dari situ yang kita lihat janggal di awal dari kondisi jenazah itu aja. Terus cuman kita lihat ini, luka itu ada di pantat. Di pantat itu ada kulit dia tuh ngelupas ya, mungkin selebar pantatnya itu dia kan telungkup. Waktu ditemuin itu telungkup. Nah mungkin pantat dia basah kan, kena matahari itu kan, terus jadi kulitnya ngelupas. Dan dari situ aja sih kondisi lukanya, cuman itu aja, karena mungkin proses kelamaan di sungai sebelum dievakuasi aja waktu itu. Terus sudah selesai dimandiin kan, kita kafanin tuh di dalam musola, kita sholatin. Terus menjelang maghrib itu kita selesai makamin itu.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jadi warga semua udah makamnya di belakang rumah aku, rumah mertua itu. Yang tadinya kampung itu rame, terus jadi sepi banget, kayak sunyi, kayak berasa ngeri gitu loh. Dan lampu tiba-tiba padam listriknya. Malam itu? Iya, mungkin sampai dari maghrib sampai habis isya lah. Tuh tiba-tiba padam itu, ya nggak, katanya sih jarang banget mati listrik. Terus mertua itu juga ini, kan di sana juga nggak dibolehin kalau orang hamil mandi malam-malam. Aku dibolehin mandi karena habis mandiin jenazah, tapi nggak usah lah, bajunya dicuci besok aja gitu kan. Aku cuci besok paginya kan, bajunya itu bau lumut, padahal bajunya itu nggak kena air basah, itu nggak sama sekali. Tapi anehnya kenapa bisa jadi bau anyir lumut kayak yang ada di kepalanya dia itu tadi. Nah kan aneh ya, cuman ya udahlah, aku pikir karena mungkin kecipratan atau apa, tapi itu baunya menyengat banget, di kamar mandi pun bau gitu. Nah karena itu kan hari Rabu tuh kejadian penemuan. Hari Kamis tuh kan aku mau ada acara di rumah, kayak selamatan gitu kan. Itu aku udah masak, udah selesai, sekitar jam 3 sore itu kan, aku tidur tuh, kebangun karena mimpi didatengin sama si jenazah ini tadi. Aku lihat lokasi-lokasi yang dia datengin sebelum meninggal mungkin ya. Aku diliatin dia tuh jalan di perempatan jalan tuh belakang rumahku persis, yang menuju ke arah hutan. Nah terus aku lihat ada apa kayak kolam itu kan, kayak mungkin bak penampungan ya, itu di bawah pohon-pohon yang rimbun gitu kan. Nah yang punya kolam di desa itu tuh cuman suamiku toh. Jadi kan nggak mungkin kolam samping rumah aku gitu loh. Aku cerita, aku tuh mimpi diliatin nama perempatan, terus dia tuh jalan sama tiga laki-laki, terus dia nyebut nama Dira gitu aja terus. Nah ya udah, dari situ aku besoknya suami ini nyari lokasi yang aku gambarin. Kalau perempatan kan jelas nih, di belakang rumah kita, di dekat rumah kita itu. Nah ini mbak mana gitu kan, kolamnya kolam mana? Kok di ada pohon-pohon besar gitu kan. Akhirnya dia ngajakin aku nih ke hutan. Nah, di situ emang ada bak penampungan yang airnya dialirin ke warga. Aku lihat itu kalau orang dijorokin ke situ, dicelupin ke situ tuh bisa, karena kondisinya kan tanahnya tinggi. Nah kolamnya tuh kayak hampir sejajar gitu kan, jadi orang mau dicelup ke situ tuh bisa. Dan lumutnya sama kayak yang di rambutnya si jenazah ini. Sebentar, jadi Bu Ayah itu mimpinya sosok wanita yang kemarin lagi? Iya. Datangnya dalam bentuk? Wujud kayak manusia biasa, kayak orang yang masih hidup jalan gitu kan, pokoknya jalan bertiga aja gitu. Nah terus pas waktu acara kan malam itu kan, Kamis malam itu pada jadi obrolan kan, siapa dia, orang-orang pada penasaran kan, karena nggak diketahui juga orang mananya gitu. Berarti di warga tuh heboh ya saat itu ya? Heboh, jadi kan kita nggak ada yang tahu nih, nyebar ke kampung sebelah pun nggak ada yang hilang. Di kampung kita jelas nggak ada yang hilang juga kan. Nah kebetulan nih hari Kamis itu kan di rumah tuh ada acara nih bang. Di rumah ada acara bapak-bapak pada ngobrolin kan, otomatis masih panas ya beritanya, diobrolin tuh di situ. Siapa ya dia gitu kan, nggak mungkin juga kalau orang jauh dibuang ke sini gitu kan. Ada bapak-bapak nih yang nyeletuk, mungkin orang
situ tuh gitu kan. Dia nyebutin nama lokalisasi kan. Nah dari situ mungkin ya kalau di situ, tapi kan nggak mungkin juga kalau orang gila gitu kan. Nah iya mungkin orang situ, kita kan nggak tahu orang dari mana. Nah kita kan warga juga udah nyari tahu nih, di ini juga nggak ada yang hilang. Kalau orang gila kondisinya kan emang nggak seperti orang gila, karena memang dari ini ya kayak alis yang dikerok, rambutnya juga yang potongan-potongan ngikutin tren, itu kan nggak mungkin orang gila gitu lah. Jadi omongan orang-orang tuh seperti itu ya, kemungkinan besar dia bukan orang hanyut bang. Kalau bukan korban perkosaan ya korban pembunuhan yang kita duga. Desas-desus warga gitu. Desas-desus warganya seperti itu. Nah terus belum ada kejadian horor-horor yang kita sadari itu kan sebenarnya belum tuh, baru sehari itu kan. Cuman sebenarnya udah ada ya tanpa disadari. Hari Jumat, tepat hari Jumat itu suamiku pergi, pulang sekitar jam 10 malam. Baru aja dia masuk rumah, dengar suara keran air yang di luar rumah itu ngalir, kayak dinyalain gitu. Tapi nggak ada, pas kita tengok nggak ada siapa-siapa dan nggak ada bekas air ngalir. Sampai 3 kali mungkin kita kayak dikerjain gitu. Ya udahlah, kita tidur aja pikirnya gitu. Dari mungkin menjelang tengah malam itu suara tangisan bang, sampai ini nggak putus-putus, kayak mungkin anak rewel gitu kan, pikir kita gitu. Nah pas hari Sabtunya pagi kan kebelanjaan lagi tuh, tukang belanja. Aku nanya lah ke tetangga depan, mbak gimana, apa si Delvin rewel gitu kan waktu itu. Si Delvin ini anak kecil yang paling dekat sama rumah. Enggak, itu Delvin lagi ke tempat mbahnya, jadi nggak ada anak kecil di situ, siapa yang rewel gitu kan. Nah dari situ, lah terus siapa yang nangis ya mbak? Tak tanya kan ke orang itu, kamu juga denger apa? Iya, orang nangis, aku juga denger semalaman. Tak pikir juga si Delvin nangis, ternyata Delvinnya nggak ada. Nah dari situlah mulai banyak orang yang menceritakan apa ya, inilah kejanggalan itu kan. Ya udahlah, hari itu kita cuma bertanda tanya. Datanglah satu lagi orang nih, katanya dengar cerita aku dimimpiin seperti itu gitu kan. Mungkin suamiku cerita ke teman-temannya, akhirnya nyebar. Dari situ ada yang ngomong lah, nyamperin ke aku, mbak beneran kamu dimimpiin seperti ini gitu kan. Iya gitu kan, aku jawab iya gitu. Rumahnya dia nih di paling ujung deket sama penampungan, arah ke hutan gitu kan. Dia bilang gini, iya mbak, aku tuh waktu Selasa malam itu denger ada suara mobil naik ke atas. Cuman aku mikir ini mobil apa pencuri kayu atau gimana ya, kan itu banyak lah kasus pencurian kayu kan. Cuman aku juga nggak mikir jauh sampai ke situ. Terus itu sekitar jam berapa ya kan aku nanya gitu, sekitar jam 2 malam. Jadi kemungkinan besar kalau yang aku analisa ya orang itu mungkin dibawa ke situ terus dibuang ke sungai, itu kejadiannya tengah malam hari Selasa itu kan. Dugaannya. Iya dugaannya kayak gitu. Terus udah gitu warga itu banyak lagi lah yang cerita, katanya yang lagi nyari kayu bakar itu lihat orang cewek mondar-mandir di area bak penampungan itu. Terus seringkali ini keran air itu pada nyala di rumah warga masing-masing. Iya kebanyakan ada yang cerita gitu, tiba-tiba kerannya nyala mbak gitu kan, tapi pas ditengok nggak ada juga gitu. Terus di musola itu juga sama, kayak suara banjir, padahal ditengok nggak ada air sama sekali, katanya kayak gitu. Kok aneh ya kan, akhirnya aku ngerasa aneh gitu loh. Dan aku sendiri di rumah tiap kali lagi sendiri, mertua ke sawah, suami kerja itu ini kayak ada yang bisikin, mbak anterin pulang mbak anterin pulang mbak, itu kayak gitu terus. Sampai kakak iparku tuh gini, itu apa dikiranya aku tuh stres, jadi kayak apa namanya, kayak bengong sendiri kayak itu, padahal
aku tuh nggak bengong, aku tuh kayak ada yang ngajakin ngomong gitu loh. Tapi kan nggak mungkin juga ya diceritain orang tiba-tiba percaya gitu kan, aneh gitu loh. Ya udah, tapi suamiku untungnya percaya. Terus waktu itu kan aku ada masalah nih sama suami. Di situ ada gangguan banyak lah dari orang lain ya, bukan dari dia itu, tapi dia kayak ngeganggu orang yang ngegangguin. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu kan ada orang yang nggak terima aku nikah sama suamiku. Nah, tiap kali dia datang ke rumah, ada di rumah, pasti kayak ada kayak keisengan yang dia alami aja gitu loh. Kayak misalnya air minum yang tadinya manis, kata dia jadinya asin. Jadi kayak yang dia main ke rumah ada nyari gara-gara gitu. Dia itu katanya kita bikinin minum, jelas kan pakai gula, katanya dia asin gitu loh. Jadi kan aneh. Terus cewek cowok ini? Cewek. Kayak gitu, terus pulang dari rumah gatal-gatal katanya gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngisengin gitu kan. Cuman karena akunya yang nggak mau bertahan, akhirnya aku pulang. Tapi aku agak lama sih di situ menghadapi gangguan yang itu kan. Setelah tragedi di sungai, Bu Aya bingung karena terus-terusan mengalami kejadian horor. Aku pulang, tapi aku udah nyariin dulu nih dari clue yang dia sebutin. Jadi kan waktu itu. Maksudnya pulang gimana sih? Pulang ke rumah sendiri, bukan di rumah mertua. Oh, itu tadinya Bu Aya di Asroban itu rumah mertua. Di rumah mertua. Nah, jadi kan karena suamiku ini kan mikir ya, kok istriku jadi kayak gini gitu kan. Dia minta tolong nih ke pondok pesantren, ke tempat Pak Kiai gitu kan. Nah, tapi aku nggak ikut. Nah, di situ dimediasi tuh. Bajuku yang dipakai buat mandiin itu ini dibawa ke sana. Terus orang yang dimediasi ini nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis doang gitu loh, kayak seperti yang kita dengar tiap malam. Jadi tiap malam itu di situ dengar suara tangisan, terus semua binatang yang ada di sekitar situ di atas jam 9 itu pasti bunyi, dan bunyinya tuh bukan kayak bunyi biasa, kayak bunyi ketakutan. Bahkan ikan lele yang di kolam itu semua pada ini kayak lagi dipanen, nggak ada air gitu loh. Terus orang yang dimediasi ini akhirnya disuruh nulis tuh, ditulis namanya siapa, pelakunya siapa, ya ditulisin. Jadi sama kayak di mimpi aku gitu loh, namanya Dira, terus dia nyebutin 3 orang yang sama dia tapi yang 2 nggak kenal, yang satu disebutin tuh nama dia, ditulis gitu namanya Yanto. Dia nulis nama ibunya Sulasmi, terus bapaknya ditulis sih, cuman aku udah lupa namanya siapa, dan dia berasal dari daerah Tegalrejo, cuman nggak nyebutin kotanya mana. Jadi cuma dari desa Tegalrejo arah wetan itu aja, jadi wetan Alas Roban. Nah, bisa ditulis gitu ya? Iya, ditulis kayak kita main jalangkung mungkin ya, kayak gitu. Terus waktu di mediasi itu kan aku di rumah nih, di rumah itu aku lihat dia tuh ada di samping aku. Jadi kayak aku di kamar tidur gitu kan, belakang tempat tidur tuh ada dia gitu berdiri. Jadi aku udah nggak berani ngapa-ngapain, cuman dia cuma diem aja sih, nggak pernah kayak yang ngeganggu gitu kan. Sosoknya gimana yang dilihat Bu Aya? Perempuan, rambutnya tuh segini, ya wajahnya sih pucat ya. Terus dia yang sebelum di mediasi ini nunjukinnya sih kayak telanjang gitu. Tapi waktu setelah di mediasi, kata suamiku nih, dia ini boleh nggak bajunya dilarung ke sungai itu gitu kan. Boleh lah, kenapa emangnya? Enggak, kata Pak Kiai itu simbol aja lah, kita ngasih baju ke dia biar dia nggak telanjang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku bolehin aja kan dia pakein itu. Nah, setelah lihat penampakan itu gimana? Cuman berdiri aja kayak telanjang gitu, kayak aku lihat di jenazahnya itu. Oke.
Jadi ya pucet gitu. Kalau rambut ya acak-acakan ya. Terus pucet ya aku nggak berani keluar kamar. Cuma nunggu suami pulang aja. Suami pulang juga kayak rasanya masih ada, cuman nggak kelihatan gitu loh. Karena setiap malam aku memang merasa di bagian lemari itu kayak ada yang ngeliatin gitu loh bang. Ya mungkin karena bajuku yang itu kan juga ada dalam lemari kan. Nah suami pulang sebentar waktu itu cuman ngambil baju itu aja. Jadi dia bilang kalau boleh nggak bajunya dibuang gitu kan, buat dilarung. Buat apa? Katanya Pak Kiainya sih ini simbol aja lah, kita ngasih baju ke dia gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, dibawa aja gitu kan. Nah dibawa bajunya dikasih ke orangnya itu kan. Terus aku nggak tahu sih prosesnya kayak gimana ya, ngasih baju ke hantu kayak gitu kan. Nah terus di rumah ini aku sendirian lagi nih, ya berasa kayak diliatin aja terus sama dia. Terus pagi harinya suami kerja, aku sendiri lagi di rumah. Ya dia ada waktu aku makan, tiba-tiba dia kayak di samping, tapi dia pakai baju. Jadi kayak udah berbaju, tapi ya nggak wujud baju yang aku kasih ya, tapi dia udah nggak telanjang lagi. Entah itu benar atau enggak, cuman ya itulah yang aku lihat gitu loh. Sering banget dia bilang, aku antar pulang mbak, anterin aku pulang mbak, cuman itu aja yang dia sebutin. Nah, di mimpi? Enggak, jadi kayak tiba-tiba ada bisikan suara gitu loh, mbak anterin pulang kayak gitu. Kalau malam denger suara tangisan itu hampir 40 hari lah kayak gitu terus. Terus pas hari ke-40 itu aku lihat dia datang di kamar. Nah di pintu gitu kamar itu dia berdiri itu kayak senyum gitu. Kan aku udah nyari lokasinya tuh, lokasi tapi nggak ketemu. Terus aku bilang kan ke dia, mbak maaf ya aku belum bisa nemuin kampungmu, belum bisa nemuin keluargamu gitu kan. Nah dari situ aku tuh kayak entah mimpi entah sadar, tapi aku lihat dia di kamar itu kan, kayak datang terus senyum terus kayak pergi lagi gitu loh, langsung kayak mungkin ngucapin terima kasih ya, tapi akunya ini kayak nutup gini loh bang. Jadi perasaanku ya ada suami, terus aku ngumpet di balik badannya dia. Nah terus nggak lama dari itu denger suara motor suami kebalik bang. Jadi yang aku buat sembunyi tadi siapa juga aku nggak tahu. Dari situ udahlah, tapi kan aku juga nggak takut banget, maksudnya karena dia nggak pernah neror aku kan. Waktu menjelang 7 bulanan itu aku pulang ke rumah ibuku kan buat 7 bulanan dan lahiran anakku di situ kan. Yang di mana rumah ibu? Di Ungaran. Oh. Nah di situ aku lahirannya di sini nih, di Semarang sini. Dia ada bang waktu aku lahiran. 2 kali aku lahiran dia datang, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri aja di deket pintu gitu. Tampilannya? Sama, tetap seperti itu. Terus itu yang pertama kan, anakku yang ini. Yang pertama sama suamiku yang ini, dia datang tuh. Terus tapi wajahnya biasa aja. Maksudnya nggak, iya masih sama seperti yang dulu gitu kan. Tapi aku juga nggak mikir yang aneh-aneh ya. Nah di 2018 aku lahiran lagi nih, tapi anakku akhirnya meninggal. Itu lihat dia lagi di pintu tapi wajahnya sedih. Jadi nggak kayak yang waktu aku lihat di kelahiran yang pertama, nggak, kayak wajahnya sedih. Terus pernah juga aku naik Gojek itu bapaknya Gojek bilang gini, mbak bawa temen ya? Nah enggak pak, kan saya sendirian, lagian saya kan naiknya motor, bawa temen gimana boncengnya, kan saya bilang gitu ya. Enggak mbak tuh bawa temen loh. Lah di mana? Di belakang mbak. Jadi aku lihat mbak tuh nggak sendirian, ada temennya, dia bilang gitu. Terus aku bilang ya, masa sih pak? Iya, kayak apa orangnya?
perempuan mbak, cuman nggak jelas, dia bilang gitu. Udahlah dari itu kan si bapak drivernya bilang gitu. Kejadian lagi pas tahun baru kemarin itu 2022 ini, aku lagi ada acara sama temennya temanku ini kan baru ketemu di situ itu kan. Dia bilang, "Mbak, kamu ini ya ada temennya ya?" Enggak, tadi Mbak tuh di situ tuh ada cewek di situ. Pas Mbak pergi ceweknya hilang. Tapi pas Mbak balik dia ada lagi di situ. Cewek. Cewek lagi. Bahkan kemarin waktu aku ke tempat abang, itu juga ada di belakang aku. Ada yang lihat. Jadi ketemu orang, dia nyamperin aku. Dia security kan. Dia ngejelasin, meyakinkan diri lah. Nanya, "Mbak, maaf, kok kayaknya pernah lihat Mbak ya di mana ya? Kenapa ya? Mbak pernah masuk podcast nggak?" Gitu kan? "Oh iya, aku pernah." Kan aku jawab, "Kenapa ya?" "Enggak." "Mbak ngerasa apa ya? Soalnya aku lihat ada cewek di belakangnya Mbak." Waktu itu gitu. Oh, jadi itu setelah habis podcast dari RJL ya? Iya. Jadi habis podcast itu ada yang nanya kayak gitu di swalayan itu. Tapi disebutin sosok ceweknya kayak gimana? Dia cuma nyebutin kayak, "Aku nggak lihat jelas, tapi aku lihat cewek di situ, di belakangmu persis," katanya gitu. Kan, ya emang iya sih, emang waktu di situ ada ngerasain nggak enak iya. Cuman nggak ngira aja sih kalau dia ikutan juga gitu loh. Nah, itu juga ini sih. Selain itu juga kan sekarang aku bang aktif nulis bang. Setiap kali aku nulis tentang dia itu dia datang. Jadi kayak kemarin nih waktu aku ngirim cerita ke sini nih, ya itu sama malam aku kirim ceritanya, pagi temanku aku di atas, temanku itu lagi ngobrol sama aku di bawah. Pas aku turun, temanku kaget, "Lah, kok kamu dari atas? Bukannya barusan ngobrol sama aku di bawah?" Jadi kayak terus ada hal-hal yang rada-rada janggal yang kejadian gitu loh, yang dialami aku sama mungkin temanku yang deket aku gitu. Berarti bisa aku simpulkan setelah kejadian memandikan jenazah itu, terornya itu 40 hari ya, yang rutin gitu ya. Tapi setelahnya juga masih ada walau jarang-jarang. Ada, soalnya temanku juga cerita di dekat makam itu dia pernah jalan pakai mobil kan, tiba-tiba mesinnya mati di situ. Pas supirnya benerin, lihat ada cewek tuh di belakang gitu, di dekat makamnya dia, maksudnya pemakaman tempat dia dimakamin itu ada dia di situ gitu loh. Jadi ya mungkin masih mengganggu tapi nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan kayak hampir semua kampung tuh denger suara-suara yang kayak gitu, suara tangisan. Nah kalau ini kan mungkin sesekali aja gitu. Terus katanya juga sempat ini sih kayak nyasarin orang ke area situ juga. Cuman aku udah nggak di situ ya, jadi nggak begitu jelas ceritanya. Berarti sampai hari ini ada makam wanita itu? Masih ada lokasinya ya di situ, dan nggak ada yang, aku masih mantau juga kok, maksudnya nanya ke sana gitu kan, ke teman-teman yang di sana, ada yang nyariin nggak itu? Nggak ada. Jadi nggak ada keluarga yang tahu gitu, nggak ada yang, berarti kan sampai sekarang keluarga si korban ini, si jenazah ini kan belum tahu kalau dia udah meninggal. Mungkin taunya dia udah lupa sama keluarga kali ya. Nah kayak gitu sih. Makanya aku kirim nih, kali aja lah keluarganya bisa tahu gitu loh kalau keluarganya ini udah meninggal. Cuman ya nggak tahu kan, informasi namanya juga nggak jelas, alamatnya kita nggak tahu nyari kemana gitu. Tapi pernah nggak sih si hantu itu kayak minta tolong hal lain gitu kan? Kemarin itu buaya sempat dibisikin, "Tolong aku dong balikin pulang gitu, balikin pulang." Nah, gitu kan. Jangan dijawab dulu, nanti bakal ada di closing.
Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bu Aya yang pernah memandikan jenazah di Alas Roban. Bu Aya, jadi pada saat itu nggak ketahuan dong ya sama warga satu kampung tuh asal usul dari jenazah itu? Enggak, sampai sekarang nggak ketahuan. Ya paling ya kayak di mimpi aja gitu ya, sama yang tadi mediasi itu ya. Iya, cuman dari dia mengaku namanya Dira itu. Iya. Cuman bukti fisiknya atau faktanya kan kita nggak tahu Nggak juga ada. ya. Jadi kita mau ibarat kata, oh ini nih ada kelanjutan dari kasus itu, kita mau lapor, buktinya apa kan nggak tahu juga, kita nggak, apakah bisa itu dijadikan dasar buat pelaporan kan kita nggak mungkin juga gitu loh. Iya, tapi ada nggak sih kayak warga gitu yang curhat juga ke Bu Aya gitu, gue tadi digangguin sama Dira nih gitu. Ya waktu selama 40 hari itu ada banyak yang cerita gitu. Jadi makanya beberapa cerita yang aku ceritain ini dari mereka juga, yang lihat ini, dengar suara ini, itu dari mereka. Karena akhirnya orang kalau ngalami sesuatu larinya ke aku, Bang. Oh. Jadi kan. Tapi ada juga yang dimintain tolong gitu. Dimintain tolong enggak? Berarti Bu Aya aja ya? Iya. Cuman kayak dengar suara-suara aja lah mereka. Kalau dimintain tolong mungkin karena ini. Karena aku sama-sama orang Wetan dan aku juga orang baru kan. Karena aku orang Wetan Alas Roban ya. Dia juga sama kan. Mungkin ada satu titik yang bikin aku sama dia kayak ada chemistry lah gitu loh. Oke, dan ternyata luar dugaan katanya bahkan sampai hari ini masih banyak yang ngelihat ada sosok wanita di dekat Bu Aya. Iya. Yang aku juga nggak ini ya. Ya nggak ngeduga juga kan sampai saat ini gitu loh. Iya. Kalau diceritain juga apakah orang tuh percaya kan? Nggak juga gitu loh. Bu Aya sendiri katanya ini ya, suka menulis. Iya Bang, iseng-iseng aja lah. Nah, aku lagi proses ini kok, ngangkat cerita ini juga kok. Buat dijadiin tulisan juga kan. Kayaknya buat kenang-kenangan aja lah, kayak ngehargain si Dira aja lah, buat kenang-kenangan aja gitu. Mungkin ada yang mau dipromoin? Nah, kalau mau baca cerita kita nih, aku teman-teman tuh banyak pada nulis di Good Novel, Good Dreamer, KBM, sama Viso. Oke. Nah, kalau mau baca cerita aku yang sama teman-teman nih, baca aja di situ. Ada linknya nanti di bawah ya. Ya nanti aku taruh linknya di bawah. Di bawah. Ini berarti cerita apa? Komedi, horor? Ada yang horor komedi. Oke. Ada yang kalau drama rumah tangga nggak seru sih. Seru juga layangan putus. Itu dari temen juga tuh. Iya. Dari anak KBM. Oke. Ya udah, nanti kayaknya gue bisa join juga nih KBM nih. Oke, thank you Bu Aya ya udah mau bercerita lagi di RJ5. Jadi guys, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.